Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vina Priana dari kelas 11 MIE 6 nomor absen 10. Pelajaran Akidah Akhlak dengan guru pembimbing Pak Arfan Niladi. Asal sekolah Man 1 Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan ajaran tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang pertama, mari kita mengenal biografi Imam Junaid Al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid Al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilan Al-Junaid Al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil Al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawan, Persia dan wafat pada 298 Hijriah atau 910 Masehi. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya, Syekh Syari Al-Saqati, yang wafat pada 253 Hijriah atau 867 Masehi, dan Al-Haris Al-Muhasibi, pendiri Madrasah Al-Baghdadiyah. Sejak kecil, Al-Junaid terkenal sebagai seorang anak yang cerdas, sehingga sangat mudah dan cepat belajar kepada pamannya. Kehidupan Al-Junaid di samping sebagai seorang sufi, juga sebagai seorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Setelah selesai berdagang, beliau pulang ke rumah dan mampu mengerjakan sholat dalam waktu sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Walaupun diberi karunia harta yang banyak, gaya hidupnya jauh dari kemewahan. Sebagian besar kekayaannya disumbangkan kepada orang-orang sufi yang miskin, atau digunakan untuk menjamu kawan-kawannya. Dia adalah sufi yang zuhud, tetapi dia tidak membuat hidupnya terlalu sederhana dan menjauhi kehidupan yang enak. Dia tidak menyenangi politik, apalagi terjun ke dunia tersebut. Al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku, sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fihris hanya menyebutkan 2 kitab Al-Junaid, yaitu Amsal Al-Quran yang naskahnya sudah tidak ada, dan Ar-Rasail yang sebagian besar dapat ditemukan. Oleh karena itu, sebagian besar pendapatnya yang dapat kita temukan adalah yang dimuat dalam kitab-kitab karangan muridnya. Pada akhir perjalanan hidupnya, ia diakui banyak muridnya sebagai imam. Imam Junaid meninggal pada hari Jumat 298 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya, Syari Al-Saqati di Baghdad. Berikut adalah gambaran Imam Junaid Al-Baghdadi, pemimpin kaum sufi. Inti ajaran tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Konsep pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid belum tersusun secara sistematis, hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbalnya, sehingga pemikiran tasawufnya baru banyak ditemukan dari tulisan-tulisan murid-muridnya yang menguntit pendapatnya. Ajaran tasawuf Al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan raja. Takut, khauf, membuat kobit atau rasa kecut atau susah atau sempit. Harap raja kepadanya membuat menjadi basit atau lapang atau luas. Al-Junaid berkata, jika Allah membuat kobit dan khauf, maka hancurlah eksistensi kemanusiaanku. Dan apabila Allah membuat basit dan raja, maka Allah mengembalikan eksistensi kemanusiaanku. Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Baginya, orang arif adalah orang yang tidak terikat oleh waktu. Pemikirannya tentang ma'rifat terbagi menjadi 2, yaitu ma'rifat ta'aruf dan ma'rifat ta'rif. Ma'rifat ta'aruf adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan orang banyak akan dirinya dan memberitahu orang banyak akan hal-hal yang menyerupai dirinya. Adapun arti ma'rifat ta'rif adalah Allah memberitahu orang banyak bekas-bekas kekuasaannya dalam cakrawala dan dalam diri manusia. Kemudian secara halus terjadilah benda-benda menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal cara untuk memperoleh ma'rifat, Al-Junaid mengatakan harus melalui maqamat dan akwal. Ma'rifat tidak akan dapat tercapai tanpa pemurnian tauhid. Adapun dasar-dasar ajaran tasawuf Al-Junaid adalah sebagai berikut.
Yang pertama, seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat yang buruk dan menjalankan budi pekerti yang baik. Yang kedua, ajaran tasawuf adalah ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk lain. Yang ketiga, memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. Bagi orang beriman, meninggalkan pergaulan sesama manusia itu lebih mudah, dan berpaling kepada Allah itu sulit. Menghancurkan gunung itu lebih mudah daripada menundukkan hawa nafsu. Yang keempat, harus berpegang kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesempurnanya. Yang terakhir, seorang sufi harus bisa melakukan 3 syarat amalan, yaitu 1. Melazimkan zikir yang disertai hikmah dalam kesadaran penuh. Kedua, mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat yang tinggi. Yang ketiga, senantiasa melaksanakan syariat yang ketat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Corak tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid Al-Baghdadi ini menjadi rujukan bagi ajaran tasawuf di kemudian hari, sehingga muncul komunitas sufi yang mengambil sanad dari beliau. Di kalangan sufi, Al-Junaid dinilai sebagai guru awal dan mendapat gelar syekh atau penghulu kaum sufi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.